Oke. Kemudian ini juga beberapa rekomendasi penggunaan autoclave. Jadi kalau misalkan kita memanaskan satu cairan dalam wadah gelas, maka sebaiknya kita autoclave selama 10 menit untuk 100 ml larutan, atau selama 20 menit untuk larutan dengan volume 200 hingga 1000 ml. Jadi semakin banyak cairan yang kita sterilkan, maka waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi menggunakan autoclave jauh lebih panjang. Itu ya, logis ya, karena lebih banyak nih cairan yang ingin kita sterilkan. Jadi ini juga harus dicatat. Jadi jangan berpikir bahwa ya udah pukul rata berapapun cairannya 10 menit. Enggak, karena ada patokannya. Rekomendasi ya. Kemudian kalau kita memanaskan suatu komponen berpori. Nah, komponen berpori ini misalkan objek gelas, porselen. Nah, jadi ada alat-alat lab yang bahannya kayak porselen. Kalau mbaknya nggak tahu porselen itu biasanya kalau di apotek penumbuk obat, nah itu dari bahan porselen. Nah, kadang di lab kita ada beberapa alat yang dari bahan seperti itu. Nah, karena bahan-bahan porselen ini berpori, maka dia dapat dipanaskan pada suhu 134 hingga 138 selama 5 menit, atau 121 hingga 124 selama 20 menit. Baru nanti suhunya akan turun secara pelan-pelan. Baru setelah 0 boleh kita buka. Tapi kalau belum 0 dia nggak bisa dibuka. Dan alatnya juga udah tersetting tidak bisa dibuka sebelum suhunya menjadi 0. Jadi aman, karena bahaya ya kalau itu bisa dibuka di suhu-suhu tinggi, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja bagi operator. Lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak ini misalkan kita ada satu riset yang memang ternyata harus mensterilkan lemak dan minyak. Itu bisa kita sterilkan dengan suhu 121 derajat Celcius selama 1 hingga 2 menit saja ya. Cara menggunakan autoclave. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang ingin disterilkan. Kalau alat itu dibungkus dengan kertas atau aluminium foil. Jadi gini, ini adalah batang pengaduk, ada beker glass, ada tabung reaksi. Nah, ini kita bungkus dulu. Kita bisa bungkus dengan aluminium foil, bisa. Kita bisa bungkus dengan plastik, bisa. Kita bisa bungkus dengan kertas, bisa, seperti pada gambar ini. Kenapa dibungkus? Ketika kita bungkus, kalau kita bungkus dengan kertas ya, uap tetap akan bisa masuk ke dalam dan bisa mensterilkan permukaan alat-alat kita. Tapi ketika kita keluarkan dari autoclave, udara sekitar tidak akan menempel langsung pada alat, tapi menempel di permukaan kertas, sehingga kita bisa menjamin steril alat-alat ini dan kita buka ketika akan digunakan. Kalau kita menggunakan plastik, uapnya nggak bisa masuk. Jadi sterilisasinya terjadi hanya berupa panas saja, sehingga tergantung kepada kitanya sendiri. Bisa pakai kertas, bisa pakai plastik, seperti itu ya. Kemudian kalau kita ingin mensterilkan media, nah biasanya media tumbuh bakteri itu disterilkan di dalam tabung reaksi seperti ini, atau di dalam Erlenmeyer seperti ini, gitu ya. Ini bukan kotoran ya, ini memang zatnya seperti ini. Nah, setelah kita tutup atasnya, bisa menggunakan kapas atau menggunakan aluminium foil, kita tata dengan rapi. Kalau ini kan di sini ada cawan petri yang berisi media cair. Ini media yang mau kita sterilkan. Kita susun ya, susun sehingga tidak tumpah, tidak tumpang tindih, dan setelah itu kita sterilkan dengan menggunakan si autoclave ini. Baru ketika dingin nanti dia akan beku dan jadi agar-agar yang padat. Nah, tidak direkomendasikan untuk menutup tabung-tabung ini dengan menggunakan sumbat dari karet, karena ada sumbat karetnya. Karena yang pertama, karet tidak tahan di
tekanan dan suhu yang tinggi. Dan yang kedua, takutnya dia memuai sehingga akan membuat gelasnya pecah, gitu ya. Setelah kita siapkan, berikutnya adalah pastikan cairan di bagian bawah autoclave ada. Jadi ini ya, ini kayak dandang kukusan. Nah, kayak dandang, betul. Jadi di bagian bawah ini ada air. Nih ya, ada air di bagian sini. Air ini harus kita pastikan cukup. Misalkan batas cukupnya itu di sini, di garis ini. Kita harus pastikan air yang ada di dalam autoclave mencapai batas minimum. Yang kedua, kita harus pastikan airnya itu bersih. Jangan jamuran, karena kan kadang autoclave dipakai berulang. Biasanya airnya diganti tuh ketika airnya udah kotor gitu ya. Jangan sampai dia jamuran, jangan sampai dia berbau dan sebagainya. Jadi kalau dia sudah ada kayak kelihatan ada yang ngambang-ngambang, jamuran, bau dan sebagainya, ganti dengan Aquades. Kemudian nanti di dalam area sini yang ada airnya ini ada besi ya. Nah, besi ini yang nanti akan terhubung dengan listrik, dan besi ini yang akan mengeluarkan panas dan membuat air yang ada di bagian sini mengeluarkan uap panas. Nah, di sini tempat kita meletakkan sampel-sampel kita susun sedemikian rupa. Kita susun, dan setelah itu kita tutup dengan rapat tutupnya. Ini pengunci ya, ini pengunci. Jadi kita pastikan semua tutup terkunci dengan baik, karena kalau tidak terkunci, ketika terjadi uap panas dia akan kebuka. Itu bahaya ya. Kemudian setelah kita tutup dan terkunci dengan baik, kita setting waktunya dan nyalakan mesinnya. Dan mesin akan mati secara otomatis. Baru kita keluarkan sampel ketika alat sudah selesai bekerja dan sudah dingin. Kalau pada gambar ini ada uap panas. Nah, jadi pada titik tertentu dia akan mengeluarkan uap panas. Seperti itu ya. Jadi cara kerjanya gampang, nggak susah autoclave ini. Yang susah itu paling membungkus-bungkusnya aja sih. Membungkus-bungkusnya aja yang susah.